Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iksan Nur Rahman dari Teknik Mesin Universitas Pamulang dengan NIM 2210103005554. Saya ingin mempresentasikan laporan kerja praktek analisa problem dan maintenance mesin printer multifungsi di PT Surya Gemilang Manunggal periode 15 September 2025 sampai dengan 24 Oktober 2025. Latar belakang. Dalam era modernisasi dan kemajuan teknologi saat ini, kebutuhan akan perangkat pendukung produktivitas perkantoran semakin meningkat. Salah satu perangkat utama yang memiliki peran vital dalam kegiatan administrasi dan dokumentasi adalah mesin printer multifungsi. Mesin printer multifungsi berfungsi untuk memperbanyak dokumen dengan cepat dan efisien, serta kini telah berkembang menjadi perangkat multifungsi dengan kemampuan print, scan, dan fax dalam satu sistem digital yang terintegrasi dengan jaringan komputer. Identifikasi masalah dan rumusan masalah. Identifikasi masalah. Frekuensi gangguan pada komponen mekanis relatif tinggi. Kurangnya dokumentasi historis kondisi mesin. Downtime printer masih tinggi akibat kerusakan mendadak. Belum ada evaluasi efektivitas program inspeksi yang ada. Rumusan masalah. Bagaimana kondisi aktual program inspeksi preventif dan maintenance mesin printer multifungsi di PT Surya Gemilang Manunggal, khususnya pada unit Fuji Xerox Color C60, APO Sport 5 C4476, dan APO Sport 65 C3371. Bagaimana langkah analisa problem dan prosedur maintenance yang tepat untuk mengatasi error-error tersebut sehingga dapat menurunkan frekuensi kerusakan dan meningkatkan keandalan mesin. Sejauh mana penerapan inspeksi preventif dan korektif pada komponen utama seperti drum cartridge, image transfer belt, fusher unit, developing unit, dan feed roller dapat meningkatkan performa mesin printer multifungsi di PT Surya Gemilang Manunggal. Tujuan kerja praktek: memahami sistem kerja prosedur maintenance printer, menganalisis kinerja komponen utama mesin, menyusun rekomendasi inspeksi preventif yang sistematis, mengaplikasikan teori teknik mesin ke produksi praktik industri. Profil perusahaan. PT Surya Gemilang Manunggal didirikan pada 2018 di Jakarta Pusat dan berjalan pada bidang usaha penyewaan, penjualan, perawatan printer multifungsi Fuji Xerox. Visi menjadi penyedia solusi dokumen terpercaya dan unggul di Indonesia. Misi memberikan layanan penyewaan, penjualan, perawatan mesin multifungsi berkualitas, tepat waktu, dan sesuai kebutuhan pelanggan. Mengembangkan kemampuan teknisi melalui pelatihan berkelanjutan agar mampu melakukan analisa problem dan maintenance mesin printer multifungsi secara profesional. Komponen utama mesin printer, feed roller, berfungsi menggerakkan kertas melalui mesin. Drum cartridge berfungsi membentuk image sebelum pemindahan. Fusher unit memanaskan dan menekan toner pada kertas. Developing unit menyalurkan toner ke drum secara merata. Image belt transfer memindahkan warna dari drum ke kertas. Step prosedur inspeksi preventif yang dilakukan. Step 1, visual check. Lihat roller datar atau licin, drum bintik, fusher film sobek atau tidak. Step 2, pembersihan. Bersihkan roller dan belt dengan alkohol, PCR dengan air. Step 3, mechanical test. Putar roller manual, harus ada grip, cek belt tension. Step 4, electrical test. Power end, cek heater suhu naik atau tidak, motor berputar normal. Step 5, komponen replacement. Ganti roller yang sudah aus, drum atau fusher sesuai lifetime. Refill supplies isi ulang toner, serbuk magnet, setting tray modul. Test print. Test print 500 lembar, cek kualitas cetak dan error. Dokumentasi. Catat teks checklist, foto, error log ke database. Kondisi awal mesin. Drum cartridge, bintik dan garis pada OPC. Hasil menjadi bercak. Status rusak. Fusher unit, apparel sobek, muncul error 010330 pada mesin dan status kritis. Image belt transfer, benjolan pada film,
Hasil menjadi bercak dan suara berisik. Status aus. Pickup roller permukaan tipis 1,2 mili. Menyebabkan paper jam. Status kritis. Developing unit serbuk magnet kurang dari 20%. Cetak. Hasil cetak tidak rata. Status kering. Drum. Ganti op. Tindakan dan hasil setelah maintenance. Drum. Ganti OPC baru dan bersihkan PCR. Hasil cetak menjadi bersih tanpa bintik. Fusher. Ganti apron dan film. Mesin sudah tidak error. Kembali. Image file transfer. Ganti film baru. Hasil cetak bersih dan suara menjadi halus. Pickup roller. Ganti karet tebal 2,5 mm. Penarikan kertas sudah normal. Developing. Isi serbuk magnet 100%. Hasil cetak sudah rata dan konsisten. Hasil mesin kembali normal. Performa stabil dan reliability 99%. Analisis penurunan error. Secara kuantitatif, persentase penurunan error dihitung menggunakan rumus penurunan persen sama dengan sebelum dikurang sesudah dibagi sebelum dikali 100%. Dari data ini bisa dilihat pada mesin C60 dengan error awal sekitar 45%, setelah dilakukan pengecekan turun menjadi 8%. Dan pada APO Sport 476 yang awalnya 38% menjadi 6%. APO Sport 63371 yang awalnya 52% turun menjadi 9%. Peningkatan keberhasilan cetak. Keberhasilan cetak ini dihitung dengan rumus sebagai berikut. Keberhasilan persen sama dengan lembar berhasil dibagi 1000 dikali 100%. Pada mesin color C60, pada awalnya keberhasilan cetak sebanyak 1000 lembar hanya 922 lembar. Telah dilakukan pengecekan menjadi 999 lembar. Pada APO Sport 54476 yang awalnya 962 lembar menjadi 995 lembar. Pada APO Sport 63371 yang awalnya 948 lembar menjadi 997 lembar. Rekomendasi. Tetapan jadwal inspeksi preventif terstruktur berdasarkan jam pakai. Kembangkan checklist menjadi database histori komponen. Analisis tren kerusakan untuk optimasi interval penggantian. Tingkatkan pelatihan teknisi mengenai manual service dan error kode. Bangun dokumentasi riwayat maintenance untuk setiap unit mesin. Kesimpulan dan saran. Program inspeksi preventif yang diterapkan sangat berpengaruh terhadap kinerja mesin. Penerapan preventif maintenance memberikan manfaat bagi perusahaan berupa berkurangnya downtime mesin. Kondisi fisik komponen memiliki pengaruh langsung terhadap kinerja mesin dan keberhasilan cetak. Saran. Perusahaan disarankan menetapkan jadwal inspeksi preventif yang lebih terstruktur. Kedua, checklist inspeksi perlu terus digunakan dan dikembangkan menjadi basis data historis komponen untuk memudahkan analisis tren kerusakan dan penentuan interval penggantian suku cadang. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.